Puji Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya, saudara bersuka cita di rumah Tuhan pagi ini, amin. Amin. Saya senang sekali melihat wajah-wajah saudara yang penuh sukacita, penuh antusias ketika memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah ungkapan perasaan syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberkati, dilindungi Tuhan sampai saat ini, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat undangannya dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Gembala Slamet dan Ibu Putu dan semua jemaat di GSCA Bethlehem ini. Ya, senang sekali saya bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara di sini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Putu Oke Nurdiari Yudihartini. Ya, orang Bali, nak Bali asli dari Gianyar. Tapi ini mama saya datang. Sekarang saya ajak dia, oma, mama saya ini. Boleh berdiri, oma yang masih cantik. Weh, coba lihat jemaat situ loh, biar kelihatan cantiknya. Lipstiknya merah, deh. Ya, baru 83 dalam pertolongan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, ya. Mama saya orang Jawa, wong Jowo, makanya saya bahasa ibunya Jawa. Saya lebih medok Jowo nih daripada Balinya. Ya, mama saya dari Jawa, dari Malang. Puji Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan kepada saya sebagai ketua badan pengurus daerah di Bali dan NTB ini. Saudara, kita bersyukur kita bagian dari GSCA Bali dan NTB. Ini jemaat Bethlehem ini merupakan salah satu dari jemaat kami, jemaat kita semua GSCA di Bali NTB. Ada 43 gereja dan pos PI seperti saudara ini. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, di Bali dan NTB. Di NTB ada 7, sisanya di Bali. Ada pos-pos juga yang di pedesaan, ada yang di kota. Dan saya nggak nyangka ternyata saudara dekat sekali dengan tetangga kita GSCA ya. Cuman beberapa langkah ke kiri. Hillsong itu sama GSCA ya. Pak Hotman di situ. Wah, saya belum kunjungan ke Pak Hotman, nanti saya kunjungi juga ya. Hillsong ada 2 di sini dan di Sanur juga. Mereka buka ya, puji Tuhan. Dan seluruh jumlah PI kita ada 91-an kalau nggak salah ya, 90-an. Dan kemudian jumlah semua jemaat kalau digabung dewasa, anak-anak ada 10.800. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Saya dan Pak Salmon Girsang, suami saya atau ketua BPD yang sebelum saya, masuk ke Bali ini tahun 1989. Udah lama banget ya, 36 tahun yang lalu. Ada satu gereja kami sebelumnya di sini GSCA, Ibu Pendeta Elizabeth Arsy yang mulai merintis, dan kami diutus dari Jawa Timur waktu itu untuk menolong untuk bisa mengembangkan gereja di Bali NTB ini. Tahun 89 masuk melalui Tabanan. Gereja pertama kami rintis di Tabanan yang sekarang dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Indartomo. Kemudian kami masuk ke Denpasar tahun 1990. Dan itulah berkembang, kemudian ada gereja-gereja yang lain yang bergabung gitu kan, hamba-hamba Tuhan yang lain mulai merintis, termasuk hambanya Pak Pendeta Slamet dan lain-lainnya, sampai jumlah yang itu tadi. Itu semua karena kuasa dan kasih Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu renungan buat kita semua. Khotbahnya judulnya adalah bahan bakar iman. Boleh slide-nya ditampilkan? Bahan bakar iman. Saudara bisa sebutkan 1, 2, 3. Bahan bakar iman. Kita semua punya iman kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Iman yang pertama adalah iman ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita perlu iman. Karena firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan karena iman. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita memerlukan iman untuk yang disebut adalah iman yang kita perlukan sehari-hari, iman yang membuat kita bisa hidup sehari-hari, iman yang progresif, iman yang aktif, yang setiap hari kita perlukan. Iman ini apa? Iman minta sakit disembuhkan, doa, beriman, minta ditolong oleh Tuhan, dan sebagainya. Nah, untuk menjalankan atau menggerakkan iman kita ini diperlukan bahan bakar.
Itu sama seperti kalau saudara datang kemari ke gereja Bethlehem ini pakai motor, pakai mobil, naik Gojek, naik Grab dan sebagainya. Mereka kendaraan itu tidak bisa bergerak sendirinya tanpa bahan bakarnya, betul? Ya. Apa bahan bakar motor saudara? Bensin, ya kan? Bahan bakar mobilnya bensin. Sekarang premium udah nggak ada ya, Pertalite gitu kan, Pertamax dan sebagainya. Nah, iman kita juga seperti itu. Iman kita ini perlu digerakkan karena kadang-kadang tekanan hidup, masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan dosa membuat iman kita itu nggak bisa bergerak, ya, membuat iman kita itu stuck. Kadang-kadang iman kita itu mati. Next slide-nya Mbak, bisa dibantu. Nah, Anda masih berdiri saat ini ketika orang lain sudah menyerah karena sakitnya, karena kondisi rumah tangganya, karena keuangan, mungkin karena bisnis, karena cewek atau cowok yang idamannya, sehingga menyerah dan beriman lagi kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara masih ada di sini, masih beribadah kepada Tuhan, saudara adalah orang-orang yang beruntung. Saudara adalah orang-orang yang diberkati, adalah orang-orang yang berbahagia. Itu tandanya Tuhan masih di pihak kita, atau Tuhan masih bersama dengan kita. Katakan amin. Amin. Ayatnya hari ini ayat mas kita dari Roma 1 ayat 17. Mudah sekali ayat ini kita hafalkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini jadi ayat hafalan kita. Roma 1 ayat 17 ya. Kita sebutkan bersama-sama. Saya potong ayatnya yang di situ aja. Orang benar akan hidup oleh iman. Mari ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Orang akan hidup oleh iman. Ya, ayatnya di mana saudara? Roma. Ya, Roma masuk gang 1 nomornya 17 ke rumahnya Mbak Roma. 1 nomor 17 ya. Roma 1 ayat 17 paling enggak saudara hafal tambahan 1 ayat lagi. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Slide berikutnya Kak. Ya, apa yang menjadi bahan bakar iman kita saat ini? Coba yang pertama kita akan melihat bahan bakar iman kita yang membuat iman kita itu terus melaju, bahkan semakin kuat, semakin dahsyat di dalam Tuhan, adalah yang disebut sejarah bersama dengan Allah. Katakan sejarah bersama Allah. Apa itu sejarah bersama Allah ya? Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai yang disebut jejak pertolongan Allah atau jejak pertolongan Tuhan. Kita semua hidup sampai saat ini dengan usia saudara saat ini. Mungkin Oma yang paling senior di sini ya, di ruangan ini ya, betul? 83 ya. Saya anaknya Oma sudah hidup dengan jejak pertolongan Tuhan ini, puji Tuhan selama 60 tahun ini. Luar biasa. Banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Kalau menilik ke belakang, saya pernah sakit beberapa kali dan Tuhan menolong. Sakit saya itu nggak jauh-jauh dari sakit perempuan ya. Sakit di kandungan, dan sakit di payudara ya. Saya punya anak 3, tapi hamil 5 kali, gitu ya. Yang 3 ini 1, 2, 3 hidup. Yang ini, yang keempat ini keguguran, kiret, kan kayak gitu. Ya namanya orang ke rumah sakit itu kan pasti takut ya, ada ngeri-ngerinya gitu ya. Nah, yang parah adalah yang kelima ini. Ketika hamil yang kelima ini normal, periksa ke dokter, USG, dokter nggak bilang apa-apa, bagus. Tapi ternyata masuk bulan ketiga, saya sakit sangat sakit. Bawa ke rumah sakit, jam 12 malam, dokternya nggak datang saudara. Tahu nggak? Dari jam 12 malam sampai 12 siang, saya baru dokternya datang dan perut saya itu sudah jadi besar banget. Ketika diperiksa, dokternya kaget, langsung masuk ruang operasi karena itu sudah pecah di dalam itu. Tuh hamil di luar kandungan. Ya, saya nyesel kenapa ya, kadang-kadang namanya dokter juga manusia ya, bisa salah. Waktu pertama-tama beberapa bulan kontrol kok dibilang bagus-bagus saja, langsung ke operasi. Saya masuk ke ruangan operasi itu sudah antara bumi dan langit itu, surga dan bumi. Tekanan darah hanya 65/40 kalau nggak salah, udah pucat. Wah, sudahlah gitu ya. Tapi Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. Yang ketiga, pernah lagi tiba-tiba waktu mandi gitu, saya mandi pakai sabun,
Dan saya merasa di dada kanan saya ada satu benjolan. Saya kaget, kok ada benjolan gitu kan. Bawa periksa ke dokter, wah ibu ada tumor ini gitu. Kira-kira besarnya ya kayak bakso kecil gitulah ya. Waduh gitu. Takut namanya manusia ya. Periksa gimana dok? Harus diambil ibu. Ya udah, dikasih jadwal tanggal sekian gitu. Tapi saya dan suami berdoa terus. Malam itu saya ingat, besok pagi hari Senin jadwal operasi, hari Minggu Tuhan kasih ayat saya Yosua pasal 5. Bilang begini, persiapkanlah dirimu, besok pagi aku akan melakukan perkara ajaib bagimu. Sampai pagi-pagi sudah siapkan baju, pergi ke rumah sakit. Tuhan terus bicara dan katakan, aku akan menolong kamu tanpa operasi. Itu kuat sekali dalam hati saya. Jangan ditiru ya, kalau Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Iman kita beda-beda, perjalanan iman kita dan Tuhan melakukan kepada kita itu tidak satu pola, tidak satu patron yang sama. Habis itu datang dan bilang, maaf kami sudah datang tapi mau batalkan operasi ini. Ya tanda tangan dulu bu, batal emang enak batal gitu aja. Tanda tangan, ya udah kita batalkan. Beberapa hari kemudian saya pergi ke dokter dan diperiksa USG, diraba lagi. Tahu gak saudara, hanya sebesar biji kacang hijau. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa. Terus Tuhan, dokter bilang gini, gimana dok ini dok? Gak usah dioperasi. Dokternya bilang apa? Anggap aja itu kenang-kenangan dari Tuhan. Coba, dokternya bukan anak Tuhan loh. Anggap aja itu kenang-kenangan dari Tuhan. Kalau yang besar sudah mengecil bu, itu ada sesuatu yang terjadi. Itu anggap kenang-kenangan dari Tuhan, nanti pasti akan hilang. Dan memang benar beberapa waktu ya hilang, sampai sekarang juga udah berapa tahun ya? Itu tahun 2004. Sampai sekarang kan hampir berapa? 20 tahun ya? 21 tahun ya? Tidak terjadi apa-apa. Tidak menjadi yang lebih berbahaya. Nah, itu yang disebut jejak pertolongan Tuhan. Katakan jejak pertolongan Tuhan. Saudara semua punya jejak pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidupmu. Katakan amin. Pasti. Ayo next slide-nya. Kita semua punya jejak pertolongan Tuhan. Contoh konkretnya seperti ini. Kalau Tuhan menolong orang Israel membelah Laut Merah, ya. Mazmur 78 ayat 12 dan sebagainya dan seterusnya ya. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Dibelahnya laut, diseberangkan mereka, didirikan air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Ini jejak pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk orang Israel. Gak ada orang Israel, gak ada satu bangsa pun yang dipimpin Tuhan seperti ini. Kalau siang di padang gurun itu panas banget. Kalau mau jalan kaki, mereka jalan 40 tahun di padang gurun ya. Dan kadang berhenti begitu ya. Kalau jalan pakai payung, wah ribet banget. Pakai payung, pakai ransel kan gitu. 40 tahun payungan bagaimana? Itulah sebabnya 3 juta orang Israel yang keluar itu dikasih Tuhan payung yang besar. Payung itu namanya awan mendung. Kita kalau kepanasan, kemudian ada mendung yang teduh, kita senang. Ya. Dan kalau malam dingin banget, bisa minus di padang gurun. Tuhan kasih tiang api supaya mereka terang dan mereka hangat. Luar biasa Tuhan. Gak ada lagi bangsa yang dikasih Tuhan seperti ini. Diseberangkan melalui Laut Merah. Laut itu bisa terbelah, luar biasa. Kalau saudara punya kesempatan ke sana, ya masuklah. Itu sekarang ada terowongannya. Kami sudah lewati itu di bawah itu. Oma ini sudah loh ke Holy Land. Tua-tua begini baru Tuhan kasih berkat. 2 tahun yang lalu ya Oma ya, masih bisa menikmati, luar biasa ya ke Holy Land. Kalau saudara rindu, berdoa, minta keajaiban Tuhan, amin. Amin. Di jemaat kami juga gitu, bukan rindu mau ke Holy Land. Terus bagaimana dong? Mahal loh. Ya dolarnya sih tetap, tapi rupiah kita yang fluktuatif ya kan. Dolarnya kira-kira pergi ke sana 2.500-an. Tapi dolarnya kita kadang 12, sekarang udah di angka 16. Bagaimana? Bilang, ya nyicil lah Bu Gem, ya boleh lah kau tabung-tabung lah. Punya uang 100.000, berapa ratus ribu. Ya sampai cukup. Nanti kalau punya kerinduan benar, pasti Tuhan akan bawa kita ke jejak-jejaknya Dia di tanah perjanjian itu. Amin saudara. Amin. Ketika saudara ke sana, ya benar-benar itu bisa ngelihat gitu iman kita semakin dibangkitkan. Ya ampun, Tuhan benar toh yang dikatakan firman-Mu ini gitu. Lihat jejaknya Tuhan itu luar biasa. Lanjut ya. Dibelahnya gunung batu, diberi banyak air, dibuatnya air keluar ya, tetapi mereka terus berbuat dosa.
Israel dibukakan Laut Merah. Tuhan juga seringkali membuka bagi kita pintu-pintu yang tertutup. Sepertinya sudah tidak ada harapan, tapi Tuhan yang membuka jalan yang seolah-olah tertutup itu. Saudara merasakan gak pernah pertolongan Tuhan yang seperti itu? Amin. Iya. Apa sih manfaatnya? Kenapa Tuhan melakukan pertolongan? Karena Tuhan mau kita punya jejak pertolongan Tuhan dan tidak melupakannya. Kalau saudara jemaat Bethlehem ini flashback, kilas balik, akan mengetahui gereja ini pun berdiri hingga saat ini. Tanggal berapa ini? 10 ya? 10 Agustus 2025. Itu semua sudah melewati Laut Merah. Betul Pak Slamet? Ya? Melewati Laut Merah yang sudah dibuka oleh Tuhan. Kadang-kadang jalan buntu, cari tempat. Dulunya di mana Pak? Santika ya? Gunung Soputan. Dewi Sri, habis itu Santika Hotel, terakhir sekarang di sini ya. Itu di Santika juga naik harganya seperti itu. Sama, semua mengalami seperti itu. Kami juga merintis gereja mengalami seperti itu. Berapa kali ya? 7 kali, nggak salah pindah-pindah tempat. Sampai akhirnya punya tempat yang permanen. Pernah diresolusi, pernah diusir. Nggak boleh orang Kristen gitu di Gunung Penulisan tuh. Tegal itu kamu bikin ibadah, wah itu macam-macam, dilempar batu, diapain, sampai diadili, sampai masuk di pengadilan beneran, tutup, nggak boleh di situ. Pernah pindah tempat pelayanan. Tapi itulah rencana Tuhan, supaya kita melihat jejak pertolongan Tuhan, melihat Laut Merah yang dibuka oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di sini pernah melewati laut-laut merah yang saudara alami. Amin. Pak Yoyo di sini kan, aku senang sekali, ya kan? Kalau ada sampai saat ini berdua, berempat dengan anak-anaknya. Itu semua karena kalian punya iman yang disatukan, yang berdoa. Melalui Laut Merah yang harus diterobos. Gak gampang, tapi Tuhan buka jalan. Tuhan menolong, itulah mujizat Allah dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Yang ketiga, Goliat. Tuhan menolong kita menumbangkan Goliat. Seperti Raja Daud, ini adalah masalah-masalah yang kita anggap besar, masalah-masalah yang kita anggap luar biasa. Kita pernah mengalami seperti itu. Saya, Pak Slamet, dan saudara-saudara semua pasti mengalami masalah-masalah yang kita rasa besar dalam kehidupan kita. Masalah keluarga, sudah didik anak baik-baik, tiba-tiba ketahuan, maaf, anaknya hamil. Seperti itu kan. Aduh, rasanya ini Goliat yang besar di hadapan saya. Gimana malunya, bagaimana, wah, overthinking dah ya, pikirannya macam-macam. Tapi itulah Tuhan mengadakan semuanya itu untuk kita menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu adalah jejak pertolongan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat dengan hal-hal yang kecil. Kadang-kadang keajaiban kecil maupun besar Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bukan cuman lalu begitu aja, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk menaruh di dalam hati kita bahwa Tuhan hidup, Tuhan mengasihi kita, Dia kasih jejak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan yang hebat. Haleluya. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu yang kecil, masuk terbenam dengan lubang yang hanya kecil aja di topeng atau di ketopong di helm besinya. Goliat yang raksasa, tingginya hampir 3 meter kalau nggak salah, terbenam hanya dengan satu batu kecil. Seringkali Tuhan menolong kita, memberikan keajaiban kepada kita dengan hal-hal yang kecil aja. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Saya ingat masih pelayanan perintisan dulu Pak Slamet, dulu waktu di Tabanan. Jadi kami merintis itu 4 orang. Pak Salmon, suami saya, anak saya waktu itu 1 tahun yang paling besar, dan nenek saya, mamahnya Oma ini, nenek saya umur 64 tahun waktu itu. Ya nggak ada orang, disewain dari BPD Jawa Timur rumah, ada 2 kamar seperti ini, kita bongkar supaya bisa jadi ruangan, ya kurang lebih seperti inilah, kecilan sedikit, sampai di sini ini aja gitu. Terus gimana? Ada yang nyumbang kursi, itu almarhum Pak Gani, Pak. Itu nyumbang kursi, zaman dulu kursi lipatnya seng, saudara tahu ya, zaman dulu kursi lipat seng, disumbang mungkin ada 30. Setiap hari Minggu kita atur gitu, terus ada gitar. Jadi
Saya mimpin pujian, Pak Salmon main gitar, Feby duduk, Oma duduk, kayak gitu. Terus gitu doa puasa, pelayanan keliling, kunjungan ke siapa, kenalan sama orang-orang, tetangga, belanja ke pasar gitu kan, berteman, menceritakan Yesus gitu kan kalau mereka mau. Tapi sampai 3 bulan, 5 bulan gak ada satu orang pun yang datang. Datang kita berempat aja. Dan saudara tahu, sokongan, dukungan dari BPD waktu itu berapa ya? Rp75.000, bukan $75, enak, Rp75, 75.000 maksud saya waktu itu. Belanja saya berapa? Rp500. Gitu. Saya bangga menceritakan. Kenapa? Karena jejak pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pernah menikmati seperti itu. Kalau kita mau bawa ngomel, kita mau bawa bersungut-sungut, ya bisa. Tapi kalau kita mau mensyukuri apapun yang kita terima, itu adalah kasih Tuhan kepada hidup kita. Amin. Amin. Mengucap syukur. Ke pasar cuman bawa uang 1.000, belanja daging 1 on sama sayur sedikit. Kalau beras sudah harus dibeli untuk 1 bulan dan susu anak, ya kan? Terus hari ini daging yang 1 on direbus, dagingnya disimpan, tidak punya kulkas itu barang mewah pada waktu itu ya. Pernah mengalami seperti itu dan saya senang Tuhan mengizinkan kami bawa ke sana. Kenapa? Karena ketika dapat berkat Tuhan yang lebih besar, kita nggak lupa dulu loh mulai dari mana. Amin. Itu loh rencana Tuhan membuat kita nggak sombong. Dulu aku pernah belanja aja cuma Rp500 kayak gitu kan. Nah, terus gimana? Dagingnya yang tadi diangkat, ditaruh di piring, ditaruh di mangkok, dikasih air supaya semut nggak naik, kan gitu kan. Nah, sekarang masak apa? Ya nasi sama sayur sop. Udah itu aja dalam nama Tuhan Yesus dinikmati, luar biasa sehat. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Karena kadang-kadang kita bersungut-sungut gitu kan. Supaya saudara tahu, mulainya juga dari situ, dari nol kayak di pom bensin persis deh. Terus besoknya dagingnya disuir-suir, dikasih bumbu merah. Makan hari ini dengan daging. Begitu berganti-ganti. Pernah gak punya duit sama sekali? Pernah, sering. Tuhan kirimkan 1 orang Bali pertama kali bertobat. Kalau dia nggak datang 1 orang, 100% jemaat nggak datang, betul? Karena jemaatnya baru 1 gitu ya. 1 aja, disayang-sayang. Kalau kunjungan ya 1 orang gitu kan. Tapi melalui Bapak ini, dia punya teman, akhirnya dia kunjungan, ngajak kita, doakan, ada yang sembuh gitu kan, ada yang mau, ada yang diperkusi sama keluarganya, nggak boleh masuk Kristen dan sebagainya, tetap aja kami layani. Terus Bapak ini sering datang dan bilang begini, Pak Agem, keluarkan nasi putih aja ya, saya bawa lauk ini, lauknya babi guling saudara. Wah, itu mewah banget ya kan, haleluya. Waduh, saya sama Pak Salmon, gitu kaget. Kenapa? Kok tahu ya? Hari itu kami nggak punya uang sama sekali loh. Susu anak harus ada, tapi cuma nasi putih tok. Dan kami berdoa, ya nggak apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami makan nasi putih aja, ya nggak apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, nasi putih kami terima dengan ucapan syukur. Tapi Tuhan nggak izinkan loh, malah dibawain babi guling. Beberapa kali dia seperti itu. Seringkali kasih uang gitu ya, dimasukin gitu di kantongnya Pak Salmon. Terus cepetan pulang kan gitu kan, karena sudah nggak punya duit gitu kan, mau lihat berkatnya ini berapa gitu. Paknya itu sudah pergi naik sepeda motornya yang buntut sekali. Berapa Pi? Dia bilang Rp500. Haleluya. Sudah tahu Rp500 berarti apa? 1 hari belanja kan, puji Tuhan untuk besok. Itu sudah nggak punya duit. Sering kali begitu. Pas Tuhan itu tahu banget pas kapan nggak punya duit. Kalau pas masih ada gitu ya, berkat Tuhan nggak datang dia nggak kasih duit. Tapi kalau pas nggak ada dia datang ngasih 500 kayak begitu. 1 kali dia datang ngasihnya. Terus dia bilang gini, Pak Gem agak banyak sekarang. Loh, apa maksudnya? Iya, hari ini berkat Tuhan agak banyak. Gimana maksudnya Pak Tut? Iya, saya menangnya banyak katanya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Duitnya nggak haram ya, orangnya yang berbuat dosa yang haram. Aduh, saudara tahu nggak? Namanya Pak Tut itu tukang adu ayam, tukang sabung ayam. Setiap kali sabung ayam dia berdoa, katanya gitu. Tuhan, setiap kali saya menang saya mau bagi
setengah buat hambamu, katanya gitu. Yuh Tuhan Yesus gitu. Terus kaget kita kan, patut nggak boleh gitu, kita bilang cari kerjaan yang lain. Iya Pak Gem, nggak lagi saya ada Pak Gem, nggak lagi dah. Habis itu dia benar-benar bertobat, nggak lagi. Tapi kami sudah dipelihara dengan uang hasil judi selama beberapa. Ya, itulah hal-hal yang seperti itu nggak boleh kita lupakan, karena itu adalah histori kita. Bilang sejarah bersama Tuhan. Kasih tahu temannya, jangan lupain ya sejarah pertolongan Tuhan ya. Kasih tahu temannya, jangan lupa ya sejarah pertolongan Tuhan. Amin. Di Facebook aja kita punya story, kadang-kadang muncul lagi kan. Untuk apa Facebook kasih gitu? Mengingatkan. Makanya waktu kita lemah, mana Tuhan, mana mungkin dia tolong. Ingat story-nya, dulu Tuhan sudah menolong kita. Itu maksudnya. Amin. Amin. Yang kedua, apa lagi yang membuat menjadi bahan bakar iman? Yang kedua, belajar dari Raja Wali supaya punya iman yang terlatih. Katakan, iman yang terlatih. Ya, yang tadi semua kita alami sejarah dengan Tuhan, apa yang pelajaran-pelajaran kita alami dari Tuhan itu adalah membuat iman kita terlatih. Kayak Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat 11 dan 12. Nah, Raja Wali itu tinggalnya di puncak-puncak gunung batu yang tinggi. Dia bikin sarang, kemudian anak-anaknya ditaruh di situ. Satu kali kalau anaknya sudah waktunya untuk mulai belajar terbang, Ibu Raja Wali ini akan bongkar sarangnya sendiri, dibongkar sedikit. Terus anaknya itu jatuh. Wah, ketika anaknya jatuh dia teriak, "Mama!" Kan dia belum bisa terbang. Wah, waktu dia jatuh, gak sadar dia kepakkan sayapnya. Kemudian mamanya akan sampai jatuh 100 meter dari tanah, mamanya akan ambil dia pakai sayapnya, kiri, kanan. Diambil anak-anaknya 3 atau 4 orang, dibawa lagi naik, ditaruh lagi di sarangnya yang tadi sudah mulai dibolongi sedikit. Jadi mereka minggir-minggir, ini lubang lu, awas lu. Lesson pertama ya anakku, gitu kata Raja Wali. Pelajaran pertama hari ini samalah kayak kita belajar motor, belajar mobil gitu kan. Diajarin deg-degan gitu kan. Gimana kita dulu pertama kali naik motor? Saya ingat pertama kali belajar naik motor tuh pakai Vespa. Karena itu satu-satunya motor di rumah. Vespa itu miring mana? Kiri apa kanan yang berat ya? Di mana mesinnya? Di kiri ya Pak ya? Ya kan? Jadi kan pakai kopling lagi. Itu loh saya belajar. Gimana ini? Diajari sama bapak saya, ya udahlah, adanya ini ya diterima dengan sukacita. Harus belajar. Itu lumayan berat gitu kan. Ya kayak Raja Wali itu saya pikir. Besok pelajaran kedua ya. Bayangkan anak Raja Wali itu nggak tidur semalam. Ya kan? Overthinking kan, gimana ya besok ya, pelajaran kedua kata mama, tadi ada jantungku mau copot, ya kan, kita kan mengalami seperti itu kan, jantung mau copot, 2 hari lagi bayar kos, duitnya nggak ada, betul, kenyataan, waduh, 2 hari lagi atau sudah lewat 3 hari nggak bayar cicilan motor ini, nanti datang lagi orang debt kolektornya itu, ya kan. Dan kita sering deg-degan seperti itu. Datang besok hari yang keduanya, lagi diajar ini anak-anak Raja Wali. Sampai benar-benar dia bisa terbang. Dan dia bisa merasakan mandiri. Oh ternyata punya sayap itu enak. Bisa terbang. Wah kayak begini. Itulah kita dididik oleh Tuhan untuk kita bisa lebih mandiri. Karena kita punya iman yang semakin kuat. Begitulah Tuhan itu. Lanjut, next slide-nya. Ini dia. Ada 3 transformasi. Yang pertama Raja Wali melatih anaknya. Sudah tadi ya. Yang kedua, Raja Wali, next slide-nya. Yang kedua, Raja Wali dewasa terbang di atas badai. Kalau Raja Wali biasa itu terbang menggunakan 100% kekuatannya kalau nggak ada angin badai. Tapi dengan angin badai hanya 40%. Dia ngirit tenaga. Saudara tahu nggak? Saya mau nangis nih. Seringkali kita ngirit tenaga. Kenapa kita ngirit tenaga? Karena Tuhan yang menanggung 60%-nya. Kita hanya 40%-nya nanggungnya. Tuhan nanggung yang 60%-nya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita itu banyak. Kami mengalami ini luar biasa.
Anak saya yang nomor 2 namanya Otnil Octavian, umur 18, kuliah di UNUD. Tiba-tiba dia kena sakit skizofrenia. Bapak Ibu tahu nama skizofrenia? Sakit jiwa, gendeng, gila. Nah, itulah bahasa awamnya kita. Tiba-tiba anak sehat-sehat baik-baik, tiba-tiba berubah, tiba-tiba dia ketakutan, tiba-tiba halusinasi, tiba-tiba gemeter badannya itu. Saudara tahu nggak gemeternya itu? Semalaman nggak bisa tidur, gemeter. Ngomongnya ngaco, nggak karu-karuan. Minum 1 hari itu 1 galon air. Bener ini saudara, 1 galon air. Bukan 1 botol air, 1 galon air, maaf. Dia buang air di mana-mana di rumah itu, mau di ruang tamu, mau di kamar, mau di kasur, mau dalam lemari. Kalau dia mau ya sudah di situ. Kebayang kayak apa kan kami? Buang air besar di mana-mana, makan nggak bisa harus disuapin, mandi nggak bisa harus dimandiin, ngomong terus, kadang nggak tidur 24 jam, ngoceng ngomong. Diajak ngomong berdua gini nggak bisa, paling cuma 2 detik, 3 detik. Mami ini apa sih? Gitu. Ini ngomong ini loh, nggak mau, udah hilang lagi ngomong. Katanya kamu ngomong sama siapa? Sama Anton, katanya Anton tuh teman baiknya. Di rumah itu ada kayak ruang kecil gitu ya, segini, cuman nggak sampai 1 meter gitu tinggi. Itu dulu kayaknya bekas masuk gitu loh, bekas lemari. Kami kontrak di situ. Tahu nggak? Dia duduk di situ, dia anaknya panjat tebing dulu ya, suka manjat tebing dan suka naik gunung. Jadi dia gimana ya, badannya ini di kayak ini ya, di tembok ya, di tembok yang satu, kakinya ini di tembok yang sebelahnya gitu loh. Jadi dia melayang kayak gitu. Tahu bisa berapa jam? Bisa sampai 5 jam dia begitu. Gak pernah. Sekarang lagi kalau tak bilang kamu bisa nggak gitu, ketawa dia, mana bisa katanya. Ngoceh kayak gitu. Waduh, sudah terbalik dah dunia ini. Kalau kami menggunakan kekuatan kami sendiri di tengah badai yang besar kayak begitu, mati dah kita. Tapi Tuhan tahu kekuatan kita hanya sedikit. Dia yang menopang yang luar biasa. Semua berdoa buat Vian, kami berdoa puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Namanya dokter ahli jiwa sudah semua di Denpasar ini kami cari, psikolog, semuanya lah kami sudah cari, psikolog, psikiater gitu kan. Satu kali saya mau pergi, tak kasih dia obat, tak bilang Vian minum ini obat. Kemudian waktu saya pulang dari luar negeri, tak lihat tuh obatnya keutuh. Katanya kenapa kamu nggak minum obat? Dia bilang apa? 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, Mami, Tuhan Yesus datang sama aku. Dia bilang, Vian, berhenti minum obat, aku sembuhkan kamu. Dan sekarang benar-benar dia sembuh total. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Yes. Berapa lama itu waktunya? 21 bulan. Dan sekarang dia jadi pendeta di Hillsong. Ibadah pagi ini dia yang melayani, dia yang pegang. Luar biasa. Coba kalau dengan kekuatan saya sendiri mampus, mati, nggak mungkin, ya kan? Seringkali kita mengalami seperti itu. Kalau saudara kuat, itu bukan karena kita hebat, tapi kita cuma pakai 40% aja. 60%-nya adalah Tuhan yang mau nolong kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Dahsyat Tuhan itu. Yang ketiga, Raja Wali itu mengalami rejuvenasi atau mengalami peremajaan. Raja Wali itu bisa hidup umur sampai 80. Masalahnya di umur 40 dia gemuk, dia berat, nggak bisa terbang lagi, nggak bisa pandai tangkap mangsa. Kenapa? Badannya gendut, bulunya tebel, paruhnya melengkung, kukunya panjang-panjang melengkung. Apa yang dia harus lakukan? Harus bertapa, puasa 6 bulan lamanya. Tapi puasanya 40 hari. Dia naik ke gunung yang tinggi. Yang pertama yang dilakukan adalah dia mencabut semua bulu dan kukunya yang panjang-panjang itu. Yang ketiga, dia benturkan paruhnya itu yang melengkung itu ke dinding batu sampai copot. Nah, itu adalah penderitaan yang luar biasa. Kadang Tuhan tidak menolong kita bukan karena dia nggak mengasihi kita, tapi dia mau membentuk kita, memberikan kepada kita inspirasi yang lebih bagus lagi. Kadang-kadang kenapa kita mau iri sama teman kita? Sama-sama loh ke gereja, dia kok lebih sukses daripada aku. Kayak gitu. Kita lihat dulu. Apakah saudara sudah cabut bulu, cabut kuku, apa belum? Harus cabut bulu, cabut kuku. Ibu-ibu yang sering ke salon ya kan, kukunya ini pedi, nail gel, kelap kelip segala macam gitu kan. Nah, bener itu Pak.
Loh, oh dia nggak pernah ke salon, duitnya disimpan-simpan, makanya modalnya banyak, dagangannya lebih banyak. Lah kamu gimana? Dapat untung sedikit sudah ke salon? Nah, jangan iri, betul? Nah, itu Tuhan melatih kita, harus cabut bulu. Yang nggak penting-penting itu dibuang aja, ya. Kebutuhan harus kita penuhi, keinginan kita banyak, keinginan harus dibatasi, ya kan? Itu dah. Ketika kita bisa cabut bulu, kita begini, Pak, tabungannya banyak, Pak. Kemarin loh Bu Ketua BPD bilang, bener Pak, 1 tahun ini ternyata tabungan kita ada 4 juta, Pak. Pakai apa ini? Mama buka di situ warung kecil-kecilan dengan 4 juta, ya kan? Bisa menghasilkan ternyata 1 juta setiap bulan. Jadi 12 juta 1 tahun lagi. Itu loh yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk rejuvenasi. Ya, artinya peremajaan. Sudah tua kok rejuvenasi? Enggak. Pikiran kita, otak kita enggak akan bisa tua kalau kita mau terus berpikir, Oma ini masih dia bikin jajan, betul Oma? Kesini aja dia masih bawain jajan. Mau kemana? Mau gerejanya Pak Slamet. Oh ya wis, tak gawe no dadar gulung sama opo mang enggak ru aku. Ya wis bikin gitu kan. Untuk apa? Selalu punya ide. Itu peremajaan otak kita. Kalau seling baring-baring, rebahan, males gerak, cepet tuanya, ya kan? Kenapa? Kalau orang bilang, kenapa Bu Salmon kok masih kelihatan muda, seger? Loh, saya ini loh sering bergerak. 10.000 itu harus. Gitu. Naik Gunung Batur tuh sudah berapa kali? 13 kali. Naik Gunung Rinjani pernah, untung enggak kayak Juliana. Ya merosot. Ya kan? Wah, Rinjani itu petualangan yang hebat, itu 35 jam. Itu kalau mau naik Rinjani itu 3 malam harus berkemah. Wah, luar biasa. Kalau bisa naik ke situ itu pertolongan Tuhan, ya kan? Kenapa? Mau gitu loh. Gak ada kata tua. Tua itu cuma di angka. Betul Pak Slamet ya? Kalau kita rasa tua-tua nggak mau melayani, iya cepet ini telinganya cepet dengar suara Tuhan manggil namanya. Slamet Nike gitu. Kalau kita sibuk melayani, ya kan? Jadi lebih kuat waktu Tuhan panggil. Selamat, wah gak denger karena apa? Sibuk melayani gitu kan. Katanya orang-orang kan kayak gitu kan. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang terakhir. Kalau ngomong ini terus nih. Yang terakhir, kekuatan kita, bahan bakar iman kita ini yang paling hebat adalah super power dari Roh Kudus. Semua katakan super power dari Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itu membuat kita kuat. Roh Kudus yang dalam hati kita itu loh, yang mengingatkan jejak pertolongan Tuhan, yang mengingatkan kita harus punya iman yang terlatih seperti Raja Wali, sehingga Roh Kudus itu mengingatkan kita, menolong kita, menjadikan kita lebih kuat. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu adalah kuasa kita. Ketika kita lemah, ketika saudara punya masalah, kita hidup tidak lepas dari masalah, berdoalah. Minta Roh Kudus menguatkan saudara, minta Roh Kudus mengingatkan saudara akan pertolongan Tuhan, membuat hidup kita lebih kuat. Yang terakhir, ada kesimpulannya. Ya, yang terakhir. Saya satu lagi, ya, konklusinya, ya, kesimpulannya kita seperti ini. Bahan bakar iman kita, sejarah bersama Allah, iman yang terlatih seperti Raja Wali. Yang ketiga, Roh Kudus. Ayo supaya saya pulang gak sia-sia, saudara ingat ya bahan bakar iman kita. Yang pertama apa? Nah, yang kedua terlatih. Yang ketiga dari Roh Kudus ya. Ganti slide-nya. Jangan gitu. Saya mau tes. Ingat ya. Yang pertama ya, supaya bahan bakar iman kita ini semakin kuat ya, kita punya bahan bakar iman. Yang pertama itu jangan lupakan sejarah pertolongan Tuhan. Yang kedua, iman kita harus terlatih ya, seperti Raja Wali. Yang ketiga apa? Roh Kudus ya, yang memberi kita kekuatan. 3 hal ya. Yuk, sekarang giliran saya tanya, bahan bakar iman kita apa? Yang pertama? Ya, ayo sejarah bersama Allah, sama-sama 1, 2, 3. Yes, yang kedua apa? Semakin terlatih. Yang ketiga apa? Roh Kudus. Bisa salaman sama temennya. Bahan bakar imanmu itu iling-iling dhisik. Oh, pomang yo lali. Ayo salaman biar pulang ingat. Apa bahan bakar imannya? Pertolongan Tuhan. Yuk, ingat ya. Yang kedua, imannya harus terlatih ya.
Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus ya Yud. Nah, apa? Iya, yuk Pak main musiknya. Iya, kita akan seperti Raja Wali mengatasi segala persoalan. Kita terbang tinggi di atas segala persoalan. Bisa bantu singernya?